Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embun Islamia Jufri dengan NIM 230204602002 dari Prodi Teknik Elektro D4 kelas 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja presentasi saya kali ini saya akan membawakan materi tentang jenis, sifat, dan pemanfaatan bahan isolator cair. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan isolator cair. Nah, apa saja dari jenis-jenis dari bahan isolator cair ini? Nah, yang pertama ada minyak transformator. Minyak transformator adalah hasil pemurnian minyak bumi. Minyak ini terutama diperlukan sebagai pendingin sebab transformator, tahanan penghasut, penghubung tenaga, utamanya yang bekerja pada tegangan tinggi sangat membutuhkan pendinginan. Karena tanpa pendinginan ini sendiri yang baik, maka akan merusak penyekat pada bagian inti, lilitan, dan pada bagian lain yang perlu. Yang kedua ada cairan sintesis. Nah, isolasi cairan sintesis ini pada teknik listrik, isolasi cair sintesis yang sering digunakan pada teknik listrik adalah cairan yang berisi klor atau hidrokarbon seperti difenil atau CH di mana 3-5. Atom hidrogen diganti dengan atom klor. Bahan-bahan ini diantaranya adalah sofol, askarel, alakrol, piralen, serta sibanol. Selanjutnya yang ketiga ada minyak kabel. Minyak kabel merupakan salah satu pemurnian minyak bumi yang dibuat pekat dengan cara dicampurkan dengan damar. Minyak kabel digunakan untuk memadatkan penyekat kertas pada kabel tenaga, kabel tanah, dan terutama kabel tenaga tegangan tinggi. Selain untuk menguatkan daya sekat dan mekanisme penyekat kertas, juga untuk menjaga atau menahan air supaya tidak dapat meresap dan sekaligus sebagai dielektrikum. Minyak kabel sendiri ini yang digunakan sebagai dielektrikum pada kondensator kertas keadaannya lebih padat dan pada suhu 35-500 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada minyak silikon. Nah, bahan ini lebih mahal harganya daripada minyak transformator, tetapi mempunyai kelebihan antara lain sudut kerugian dielektrik kecil, hidroskopositasnya dapat diabaikan dengan resistivitas panasnya relatif tinggi. Minyak silikon juga dapat digunakan sebagai minyak transformator daya. Minyak silikon lebih unggul dari minyak transformator biasa, namun harganya lebih mahal. Keunggulannya adalah resistivitas panas minyak silikon relatif tinggi, hidroskopistasnya dapat diabaikan dan sudut kerugian dielektrik kecil. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sifat-sifat bahan isolator cair. Nah, yang pertama ada sifat listrik. Suatu bahan yang mempunyai tahanan jenis listrik yang besar agar dapat mencegah terjadinya rambatan atau kebocoran arus listrik antara hantaran yang berbeda tegangan atau dengan tanah. Karena pada kenyataannya sering terjadi kebocoran, maka harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Nah, peraturan yang berlaku ini ditulis dalam PUIL yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik. Yang kedua, ada sifat mekanis. Mengingat sangat luasnya pemakaian bahan penyekat, maka perlu dipertimbangkan kekuatannya agar dapat dibatasi hal-hal penyebab kerusakan karena akibat salah pemakaian. Misal, memerlukan bahan yang tahan terhadap tarikan, maka dipilih bahan dari kain bukan kertas karena kain lebih kuat daripada kertas. Selanjutnya yang ketiga ada sifat termal. Panas yang timbul pada bahan akibat arus listrik atau arus gaya magnet berpengaruh kepada isolasi, termasuk pengaruh panas dari luar sekitarnya. Apabila panas yang terjadi cukup tinggi, maka isolasi yang tepat agar panas tersebut tidak merusak penyekatnya.
Nah, bahan isolasi harus juga memiliki sifat termal. Nah, adapun sifat-sifat termalnya itu yang pertama, kemampuan untuk menahan panas tinggi atau daya tahan panas. Yang kedua, kerentanan terhadap perubahan bentuk pada keadaan panas. Yang ketiga, koefisien muai panas rendah. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Dan yang kelima, tahan terhadap busur api dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada sifat kimia. Nah, akibat panas yang cukup tinggi dapat mengubah susunan kimianya, begitu pula kelembapan udara atau bahasa sekitarnya. Apabila kelembaban dan bahasa tidak dapat dihindari, oleh karena itu bahan isolasi harus memiliki kemampuan. Nah, adapun kemampuan-kemampuan yang dimaksud dalam sifat kimia ini, yang pertama yaitu memiliki daya tahan terhadap minyak dan ozon. Yang kedua, memiliki kekedapan dan kekenyalan hidroskopis yang tinggi. Yang ketiga, daya serap air rendah, serta yang keempat yaitu stabil ketika mengalami radiasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pemanfaatan bahan isolator cair pada bidang kelistrikan. Suatu bahan atau zat mengalirkan listrik dapat ditentukan oleh seberapa mudah pergerakan elektron yang lewat. Isolator merupakan bahan yang sulit mengalirkan elektron bebas dari atom satu ke atom yang lain dan molekul satu ke molekul yang lain. Ditambah lagi, pada material yang mempunyai hambatan jenis yang besar, elektron sangat sulit untuk melepaskan diri dari ikatan inti yang terdapat pada suatu atom. Singkatnya, isolator akan sangat sulit untuk dialiri arus listrik. Nah, isolator ini biasanya akan membentuk penghalang antara bagian energi dari suatu sirkuit listrik. Di sisi lain juga, isolator juga melakukan pembatasan pada aliran arus ke kabel atau jalur penghantar lain yang diinginkan. Bahan isolator yang kuat biasanya akan digunakan untuk melapisi atau memberikan penghalang antara konduktor. Hal ini yang bertujuan untuk menjaga arus listrik agar tetap terkendali. Dalam hal ini juga kita ketahui bahwa mayoritas benda listrik diproduksi dengan menggunakan bahan isolator. Bahan isolator ini mampu memberikan keamanan dari arus listrik maupun panas. Salah satu benda yang sangat memanfaatkan bahan isolator adalah colokan. Colokan memiliki kotak plastik. Kabel listrik juga dibungkus karet atau plastik agar tidak dapat mengantarkan listrik ke tubuh atau benda lain yang mengalir keluar dari sirkuit. Nah, kabel listrik atau colokan ini tadi dijelaskan bahwa dia memiliki dibungkus karet atau plastik. Nah, hal-hal ini untuk menghindari terjadinya kontakan langsung dari listriknya ke tubuh kita sehingga sehingga meminimalisirkan terjadinya kontakan langsung yang mengakibatkan cedera parah. Baik, itu saja dari presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.